Selamat sore anak-anak, puji Tuhan saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Ayo anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan beribadah sekolah minggu ya. Kita siapkan semuanya, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sebelum kita berdoa, kita akan naikkan kemurahan-Mu. Sungguh-sungguh ya anak-anak, kemurahan-Mu. Bangkit berdiri ya, sebelum kita berdoa, kita bangkit berdiri semuanya, ayo. Sekali lagi kita pujikan pujian ini, kemurahan-Mu. Semuanya, anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Om Sido mau berdoa, anak-anak berdoa di dalam hati ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami, anak-anak-Mu, bisa datang kembali beribadah di sekolah minggu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah ini. Sebentar Tuhan, kami mau memulaikan ibadah sekolah minggu ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan peralatan yang kami pakai pada saat ini. Tuhan, Engkau
mengurapi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan, saat kami beribadah datang kepadamu, ada satu kuasa yang tidak suka, yang ingin mengganggu keseriusan kami, konsentrasi kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami berdoa, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami usirkan segala roh jahat, roh ngantuk, roh main-main, roh yang tidak sungguh-sungguh. Kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulaikan ibadah saat ini, kami serahkan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak ya, duduk semuanya dulu. Kita akan lanjutkan pujian kita Bapak Abraham ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Nah, sekarang anak-anak berdiri semuanya ya. Kita pujikan pujian ini pakai gerakan ya. Puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar lalu duduk. Ya silakan duduk semuanya. Capek enggak anak-anak? Enggak capek ya memuji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan mendengarkan pengumuman. Mari Om, pengumumannya. Pengumuman ibadah sekolah minggu onset kayaknya bukan yang ini ya. Ibadah sekolah minggu onset di gereja Surabaya pukul 9.15 pagi, di Medan 19 jam, saya ulangi, di Surabaya pukul 9.15 menit, di Medan pukul 9.15, kalau di Malang jam 10 pagi, di Jakarta
seperti sekarang ini jam 4 sore. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Anak-anak yang ikut orang tua ibadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu ya, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman. Itu pengumumannya ya anak-anak. Pengumuman sering disampaikan dan harus dilakukan, harus dipraktekkan. Itu pengumumannya anak-anak. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita pujikan lagu yang tadi, Kemurahan-Mu. Ayo anak-anak bangkit berdiri, semuanya kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah banyak memuji nama-Mu. Kini saatnya anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua supaya firman Tuhan yang kami dengar saat ini boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan urapi kami semuanya, supaya firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak semuanya bawa Alkitab ya, bawa Alkitab, bawa pulpen, bawa buku, supaya apa anak-anak? Supaya kita bisa melihat kembali apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima. Firman Tuhan kita bisa kembali mengingatnya ya. Karena tanpa bantuan untuk alat tulis dan buku ya, daya ingat kita itu terbatas. Sehingga seringkali kita mendengarkan firman Tuhan dicuri oleh iblis, oleh setan, sehingga kita lupa dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu dengan bantuan itu tadi kita bisa melihat kembali catatan yang sudah kita tulis. Puji Tuhan anak-anak, firman Tuhan pada kali ini, pada saat ini, yaitu adalah perkembangan
bangsa Israel merupakan nubuatan perkembangan bagi gereja Tuhan. Ya, perkembangan bangsa Israel merupakan nubuatan perkembangan atau pertumbuhan bagi gereja Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Perjanjian Lama itu kisah dari Abraham, ya. Abraham pertama dari Terah, terus Abraham punya anak, ya. Abraham punya anak Ishak, ya. Istrinya Abraham itu Ribka, ya. Terus Ishak memiliki keturunan yaitu Esau dan Yakub, ya. Esau dan Yakub itu di dalam Kejadian, ya, Kejadian. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-19. Kejadian 25 ayat yang ke-19, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak-anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya sudah, sampai di sini dulu ya anak-anak. Ini nanti setelah Esau dan Yakub, ya. Nah, ini Yakub itu nantinya itu dia itu kalau di dalam Perjanjian Lama itu dulu masih terjadi nih ya. Dia memiliki 4 istri, yaitu Lea, Silpa, Bilha, Rahel, ya. Itu adalah istri Yakub. Lea ini memperanakkan, ya, memiliki 6 anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Nah, itu yang Lea, istri Yakub yang dari Lea. Yang Silpa itu punya 2 anak, yaitu Gad dan Aser. Lalu istri yang ketiga Bilha, dia juga memiliki 2 anak. Yang pertama adalah Dan, yang kedua adalah Naptali. Nah, ini istri yang keempat itu namanya Rahel. Rahel itu memperanakkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin, anak-anak. Nah, jadi keturunan Abraham, keturunan Yakub, nah itu kalau dihitung dari istri
pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari Lea itu 6, dari Silva itu 2, dari Bilha itu 2, dari Rahel itu 2. Jadi 6 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, itu menjadi 12 suku Israel, anak-anak. Nah, seperti itu. Kalau kita tarik di dalam perjanjian baru, ya, tadi kan judulnya adalah perkembangan bangsa Israel, merupakan nubuatan perkembangan bagi pertumbuhan gereja Tuhan di akhir zaman, ya. Jadi 12 suku Israel itu kalau dalam perjanjian baru itu adalah 12 murid Tuhan Yesus, ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke bukit, ya, untuk berdoa sebelum memilih 12 rasul. Nah, di situ terjadi bahwa Tuhan mempersiapkan penginjilan, ya anak-anak. Tuhan mempersiapkan karya keselamatan itu bagi 12 murid. Kalau di dalam perjanjian lama, ya, tadi 12 suku Israel itu, coba kita lihat di dalam Keluaran pertama ayatnya yang kelima. Keluaran pasal pertama ayatnya yang kelima. Keluaran pertama ayat yang kelima. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Ya, di sini jumlahnya adalah 70 jiwa. Ya, 70 jiwa itu dalam perjanjian lama. Seperti itu. Kalau di dalam perjanjian baru, yaitu pertumbuhan gereja Tuhan, itu kita bisa melihat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12. Lukas 6 12, Lukas 6 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan malaman ia berdoa kepada Allah. Lanjut. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ya, cukup ya. Ya, tadi itu ya disebutnya rasul. Terus itu perkembangan nubuatan yang terjadi bangsa Israel dari turun temurun itu klop sekali, ya, karena itu nubuatan itu adalah sesuatu yang belum terjadi dan bakal terjadi, tetapi ini sudah terjadi semuanya, ya, sudah digenapi. Nubuatan itu ada yang belum digenapi, ada yang sudah digenapi. Ini yang sudah digenapi, ya anak-anak, ya. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sudah digenapi. Itu gambaran pertumbuhan gereja Tuhan, perkembangan gereja Tuhan, ya. Setelah Tuhan Yesus berkorban, mati di kayu salib, ya, itu diteruskan oleh murid-muridnya, ya. Diteruskan oleh murid-muridnya. Ada Petrus, ya, ada Yohanes. Nah, itu salah satu murid Tuhan Yesus yang setia, ya, kepada Tuhan. Dan terjadi lagi waktu pencurahan Roh Kudus, ya, di loteng Yerusalem, itu jumlahnya sudah kira-kira 120. Nah, terus berkembang lagi, ya, berkembang lagi. Kita coba lihat di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41. Kisah 2:41.
Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini 3.000 jiwa orang percaya, anak-anak. Nah, terus berkembang dan berkembang sampai tidak terbilang. Seperti bangsa Israel tadi dari keturunan dari 12 suku, yaitu keturunan Yakub tadi, sampai berkembang terus ya, sampai memenuhi Mesir ya, sampai banyak, sampai tidak terbilang. Di sini juga jumlah orang percaya, bilangan orang percaya semakin hari semakin bertambah, semakin tidak terhitung, tidak terbilang ya. Sampai waktu itu keluar dari Israel ya, dari Yudea terus ke Samaria. Ya, Samaria itu sudah mulai batas orang Israel dan keluar Israel, sampai Tuhan memakai sampai berjalan ke negara-negara barat, anak-anak ya. Di situ banyak penginjil-penginjil yang datang ke pelosok-pelosok ya, termasuk di Indonesia ya, itu banyak penginjil-penginjil yang dari negara-negara barat. Nah, itu perkembangan orang percaya, perkembangan gereja Tuhan ya. Jadi di dalam perjanjian baru, anak-anak ya, perkembangan pertumbuhan gereja Tuhan itu dikelompokkan menjadi 2 macam ya. Perkembangan gereja Tuhan ada 2 macam. Yang pertama adalah secara kuantitas atau jumlah. Nah, tadi sudah Om sebutkan ya, jumlah dari pertama dari sedikit, terus lama-lama sampai tidak terbilang. Itu jumlah ya. Itu yang pertama. Pertumbuhan gereja Tuhan yang kedua itu adalah secara kualitas, anak-anak. Nah, ini yang penting ya. Karena akhir-akhir ini masih terjadi bahwa pertumbuhan gereja Tuhan itu masih secara kuantitas jumlah. Kalau gerejanya besar itu sudah bangga gitu ya. Banyak jemaatnya. Lah, itu bukan jaminan, anak-anak ya. Karena itu masih jumlah. Yang kita inginkan yaitu secara kualitas, anak-anak ya. Kalau secara jumlah itu merupakan anak-anak? Merupakan hasil pekerjaan firman penginjilan. Firman penginjilan atau disebut Injil keselamatan atau disebut kabar baik ya. Yang memberitakan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali ke dunia dan mati disalib untuk menyelamatkan manusia berdosa, supaya manusia berdosa itu diselamatkan. Itu adalah secara kuantitas, secara jumlah. Selamat ya, selamat saja itu belum cukup, anak-anak ya, belum cukup. Di sini tanda keselamatan yaitu adalah tahu dengan pasti bahwa kita harus beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat ya. Sebagai Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya, tidak ada lagi ya, tidak ada oknum lagi, tidak ada manusia lagi seperti Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat, karena Tuhan Yesus adalah tidak mengenal dosa ya, bukan benih dari benih dosa, bukan, tapi selain Tuhan Yesus itu mewarisi dosa ya, tetapi Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Oleh sebab itu satu-satunya juru selamat ya.
Kalau selamat, kalau hanya selamat saja, itu dalam susunan tabernakel itu masuk pintu gerbang, ya seperti gedung ya. Ini kalau mau masuk ada pagar besi, itu baru masuk ya, baru masuk pintu gerbang saja. Nah, kalau bertobat ya, kalau bertobat itu di pelataran itu di halaman itu ya, itu ada alat-alatnya. Bertobat itu sama dengan mezbah kurban bakaran ya, di situ ada alatnya. Terus setelah bertobat dilanjutkan lagi, yaitu harus dibaptis air dan Roh Kudus ya. Dulu saya juga seperti itu, begitu percaya selang jarak 3 tahun ya, itu sudah mengerti, sudah paham, lalu dibaptis air ya, seperti itu. Itu sama dengan kalau dalam tabernakel itu kolam pembasuhan, terus juga baptisan air, juga dilanjutkan baptisan Roh Kudus ya anak-anak ya. Itu merupakan pintu kemah. Hidup dalam kebenaran sama dengan selamat. Tetapi itu masih berada di halaman anak-anak ya. Masih berada di halaman. Jadi orang Israel dan orang di luar Israel, orang kafir, itu masuk karena sebagian Israel asli menolak Tuhan Yesus ya, atau menolak keselamatan. Maka terbuka kesempatan untuk kemurahan, untuk diselamatkan bagi bangsa kafir, bangsa di luar Israel ya. Karena kita tahu sebetulnya keselamatan itu hanya untuk domba-domba Allah, domba-dombanya Tuhan, yaitu hanya khusus untuk orang Israel secara jasmani, secara lahir ya. Nah, di luar Israel itu sebetulnya tidak dapat bagian dalam karya keselamatan ini. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ya, lewat pengorbanan Tuhan Yesus, luka yang kelima ya, luka yang kelima di lambung, luka yang paling dalam, mengeluarkan darah dan air. Nah, itu adalah luka yang diperuntukkan bagi bangsa kafir, bangsa di luar Israel. Ya, Tuhan Yesus sudah mati, tetapi masih ingat kepada kita, bangsa kafir ini, supaya kita ini diikut sertakan dalam karya keselamatan ini. Nah, oleh sebab itu bersyukur sekali kalau kita ini masih dikasih kepercayaan, bisa melayani kepada Tuhan, itu sangat-sangat bersyukur ya. Seharusnya kita tidak dapat bagian itu, tetapi oleh anugerah kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus ingat kepada kita dan kita sama-sama diselamatkan, dan nantinya kita bisa menjadi Israel samawi, secara rohani kita menjadi orang Israel, pilihan Tuhan seperti itu. Jadi seluruh Israel atau Israel rohani adalah yaitu Israel asli ya, Israel asli plus bangsa kafir. Bangsa kafir itu di luar Israel ya. Semua diselamatkan. Nah, itu adalah kalau dalam keturunan bangsa Israel tadi adalah keturunan dari Lea, Silva dan Bilha, yaitu pertumbuhan secara kuantitas. Nah, kita masuk pertumbuhan gereja Tuhan yang kedua, yaitu secara kualitas. Itu
Itu Rahel ya, istri Yakub yang Rahel itu, karena di situ ada Yusuf ya. Yusuf ini merupakan gereja mempelai, merupakan hasil pekerjaan cahaya Injil kemuliaan Kristus atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, atau kabar mempelai. Itu merupakan kualitas yang dimana memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang tadi itu penginjilan itu memberitakan kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia ini sebagai juru selamat. Nah, itu orang Israel masih banyak yang tidak percaya. Tetapi ini adalah cahaya Injil ya, yang memberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaan Raja segala raja di awan-awan permai untuk menyucikan dan mengubahkan kita sampai sempurna seperti Tuhan Yesus. Untuk memilih orang-orang yang sudah selamat untuk disempurnakan seperti Yesus. Jadi sudah ada panggilan, nah harus dilanjutkan, harus dipilih, sampai dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Karena banyak orang Kristen ya imannya hanya sampai selamat sudah selesai, tidak dilanjutkan pengajaran cahaya Injil kabar mempelai ini. Jadi waspada, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oleh sebab itu kita harus menerima cahaya Injil kemuliaan Kristus untuk disempurnakan seperti Yesus ya. Disempurnakan seperti Yesus sama dengan kualitas tubuh Kristus. Jadi pertumbuhan secara kualitas itu berbicara tentang kesucian. Dalam hidup senantiasa menjaga kesucian. Kalau penginjilan itu merupakan halaman ya. Percaya, bertobat, dibaptis air, baptis roh, nah itu hanya halaman. Tetapi setelah menerima pengajaran, kita disucikan, suci, masuk ruangan suci ya. Kalau terus disucikan sampai sempurna, masuk ruangan maha suci. Nah, masuk ruangan maha suci itu merupakan pertumbuhan secara kualitas. Kualitas suci, ruangan suci. Kualitas sempurna, ruangan maha suci. Itulah tubuh Kristus yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan permai menjadi mempelai wanita surga. Nah, itulah anak-anak yang selama ini kita rindukan, kita inginkan, kita senantiasa minta kepada Roh Kudus kemampuan, kekuatan supaya di dalam mengiring kepada Tuhan kita diberikan kemampuan sampai bisa mencapai garis akhir. Nah, kita semuanya ini dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita surga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan permai, dan di mana tujuan kita yaitu kita bisa masuk Yerusalem baru untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Nah, inilah anak-anak firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah semuanya itu anak-anak bisa memahami, minta Roh Kudus. Biarlah diberikan
hikmat, akal budi, senantiasa merenungkan firman ini di setiap saat. Puji Tuhan, anak-anak, firman Tuhan saya cukupkan sekian, dan mari kita sama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan, ya, lipat tangan, semua alat tulis ditaruh, semuanya kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perkembangan pertumbuhan gereja Tuhan. Ada yang hanya secara kuantitas atau jumlah, tetapi yang kami inginkan menjadi kualitas rohani yang semakin hari semakin bertumbuh. Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau memberikan kemampuan kepada kami anak-anak-Mu semuanya untuk senantiasa taat, setia, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih, firman Tuhan sudah kami terima saat ini. Biarlah boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menjadi saluran berkat bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.